Setiap hari di pesantren adalah cerita. Cerita tentang sabar, persahabatan, dan tentang mencapai mimpi-mimpi yang tumbuh bersama. Disinilah, di antara lantunan tilawah dan azan yang bersaut-sautan, tumbuh kebersamaan yang tidak ternilai. Lahir dari sebuah perjuangan, tawa yang sederhana, dan air mata yang sering tertahan dalam doa malam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, bimbinglah aku agar bisa menjaga adab, taat kepada guru, dan terus berbuat baik kepada sesama. Jagalah aku dan teman-temanku dalam kebaikan. Jauhkan kami dari sifat iri, malas, dan perpecahan. Eratkanlah persaudaraan kami karenamu. Amin ya Rabbal Alamin. Alia, seorang santri yang dikenal sebagai sosok yang lembut namun tegas. Bersama dengan 5 sahabatnya, Aulia, Nisa, Ladis, Bilkis, dan Safa. Mereka menjalani hari-hari di pesantren dengan suka dan duka. Mereka datang dari latar yang berbeda-beda. Tapi perbedaan itu tak pernah jadi penghalang. Setiap pagi setelah halaqah bersama, mereka akan membersihkan area asrama sambil bersenda gurau. Nisa, dari tadi kamu kemana aja sih? Aku cariin. Hari ini kamu pakai nyapu. Awas kamu kabur lagi. Nih sapunya. Enggak kok, aku nggak kabur, cuma tidur bentar di sana. Siang hari, mereka memasuki pelajaran tahfiz, di mana mereka saling menyimak dan menyetorkan hafalan. Seringkali di sela-sela belajar, mereka saling bertukar catatan atau menyelipkan secarik kertas kecil berisi pesan lucu atau semangat. Saat waktu istirahat tiba, mereka akan berkumpul di sebuah gazebo asrama, tempat favorit untuk curhat dan berbagi mimpi. Malam hari adalah waktu yang paling sakral. Setelah sholat isya dan halaqah malam, mereka duduk melingkar di kamar. Kadang berbincang soal cita-cita, kadang hanya saling diam, menikmati kehangatan satu sama lain. Ada malam-malam di mana air mata tumpah tanpa suara. Nggak apa-apa. Saat rindu pada keluarga memuncak. Saat itulah pelukan sederhana dari sahabat menjadi penawar. Nggak apa-apa ya Mbak, jangan sedih. Di asrama yang sederhana ini, kehangatan tidak hanya datang dari canda tawa para sahabat. Lebih dari itu, ada sosok kakak-kakak asrama yang kehadirannya seperti pelita. Mereka tidak hanya lebih dulu tinggal, tapi juga lebih dulu belajar tentang rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Itulah yang kakak-kakak tularkan kepada kami adik-adiknya. Saat Saidah sedang tidak ada, bukan berarti kami merasa kehilangan arah. Justru saat itulah kasih sayang kakak-kakak tampak paling nyata.
Mereka akan memastikan adik-adiknya baik-baik saja. Memastikan adik-adiknya makan, belajar, memeriksa jika ada yang sakit. Bahkan menyempatkan diri untuk mendengarkan curhatan sederhana dari adik-adiknya. Mereka bukan kakak karena gelar, tapi karena cinta yang mereka beri. Di tempat ini, kami belajar arti persaudaraan tanpa garis darah, tapi penuh kehangatan. Bukan hanya sosok kakak yang mereka berenam miliki, tetapi mereka juga memiliki adik-adik kecil yang mengemaskan, yang menjadi sumber tawa sekaligus guru kehidupan yang tak terduga. Mereka belajar menjadi kakak, bukan kakak sekedar nama, tapi kakak yang bisa menenangkan dan membela adiknya. Adik-adik asrama yang lucu, cerewet, kadang merepotkan, tapi mereka juga polos, penuh rasa ingin tahu dan begitu mudah percaya. Terkadang melelahkan, tapi dari merekalah kami belajar arti tanggung jawab. Setiap pelukan kecil, setiap panggilan Kak yang penuh semangat, membuat mereka sadar bahwa menjadi dewasa bukan soal usia, tapi soal hadir dengan cinta. Sore itu, langit di atas pesantren memerah keemasan. Angin membawa hastana dan suara riuh santri yang baru selesai kegiatan sore. Di asrama akhwat, Alia duduk bersila di gazebo sambil memandangi langit yang pelan-pelan berubah warna. Aku takut kalau nanti perpisahan ini terjadi. Kita tidak akan benar-benar berpisah jika Allah masih menyatukan kita dalam doa. Hari-hari di pesantren bagi mereka bukan hanya tentang hafalan, belajar, dan bangun jam 3 pagi. Itu semua penting, tapi di balik rutinitas yang ketat ada kisah yang perlahan tumbuh. Tentang sahabat, pengorbanan, dan ikatan yang lahir dari perjuangan bersama. Enam tahun sudah mereka bersama dengan sahabat, kakak-kakak, serta adik-adik di asrama. Mereka datang dengan impian masing-masing. Hari-hari mereka diisi dengan canda, lelah, tangis, dan tawa. Saat bangun kesiangan dan harus lari ke masjid. Saat di sidang saidah karena melanggar peraturan. Saat saling bantu menyelesaikan tugas asrama. Bahkan saat berdebat kecil tentang siapa yang harus mematikan lampu dan memungut sampah. Hari-hari berlalu, waktu perpisahan pun akan tiba. Ujian akhir telah usai dan para santri bersiap kembali ke rumah masing-masing. Detik terakhir, mereka berkumpul bersama dengan sahabat, kakak-kakak, dan adik asrama di sebuah gazebo. Tak ada yang banyak bicara, angin saja yang sibuk membelai jilbab mereka. Besok kita akan berpisah, tapi ukhuwah ini biar tetap hidup dalam doa-doa kita. Kita pernah saling jaga tanpa pamrih. Kalian bagian dari doaku sekarang. Ladis memandang wajah sahabat, kakak, dan adiknya. Kita mungkin gak tinggal di tempat yang sama nanti, tapi insya Allah ukhuwah ini akan tetap hidup. Tak ada yang menjawab, hanya tangis pelan dan pelukan hangat yang menjadi saksi bahwa kebersamaan mereka bukan sekedar cerita singkat di pesantren. Itu adalah bagian dari hidup, bagian dari jiwa yang akan terus mereka bawa,
bahkan hingga mereka bertemu kembali di waktu yang entah kapan. Langit sore dipenuhi awan tipis yang perlahan berubah warna, seolah matahari sedang melukis perpisahan yang hangat sebelum tenggelam di ufuk barat. Dan di dalam hati masing-masing ada keyakinan bahwa persahabatan yang dibangun karena Allah tak akan pernah padam, meski senja di pesantren itu hanya datang sekali. Masih ingatkah dulu adik-adik, selamat ya atas lulusannya. Terus semangat, tetap rendah hati dan